Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Leni Lestari, Alsya Mira, Vera Ozora, Emdafa Musafa, Salma Khamisya, Venizia, dan Saiful Ahmad Turmuji. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai manajemen logistik di laboratorium. Disimak ya. Apa itu manajemen logistik di laboratorium? Manajemen logistik di laboratorium merupakan sejumlah besar dari pembangunan, perencanaan, dan pengimplementasian aktivitas yang memfasilitasi aktivitas lainnya, seperti pembelian, manajemen persediaan, barang dan jasa yang membentuk bagian dari layanan medis yang disediakan untuk pasien. Kemudian, apa saja sih macam-macam logistik di laboratorium? Yang pertama ada logistik medis, yaitu bahan laboratorium seperti reagen, standar, bahan kontrol, dan lain-lain. Yang kedua ada logistik umum, yaitu kebutuhan pelayanan administrasi seperti alat tulis kantor, barang-barang komputer, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada unsur-unsur logistik, yaitu manusia, uang, material, mesin, dan juga metode. Yang selanjutnya tujuan dari manajemen logistik, yaitu ada tujuan operasional agar tersedia barang serta bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu yang memadai. Untuk memenuhi tujuan tersebut, kita harus membuat perencanaan pengadaan. Kemudian ada tujuan keuangan, yaitu upaya operasional yang dapat terlaksana dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nilai persediaan yang sesungguhnya dapat tercermin di dalam sistem akuntansi. Yang selanjutnya ada tujuan pengamanan, yaitu agar persediaan tidak terganggu oleh kerusakan, pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian, dan penyusutan yang tidak wajar lainnya. Selanjutnya ada tata laksana atau pelaksanaan manajemen logistik di laboratorium. Dalam manajemen logistik, hal pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan untuk menunjang sebuah laboratorium dengan baik. Untuk menyatakan perencanaan logistik baik, apabila mampu menjawab hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dibutuhkan atau what? Kemudian, berapa yang dibutuhkan? Bila mana dibutuhkan? Di mana dibutuhkan? Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan? Bagaimana diselenggarakan? Dan yang terakhir, mengapa dibutuhkan? Lalu, setelah itu, melakukan perencanaan pengadaan dengan melihat tingkat persediaan laboratorium, perkiraan jumlah kebutuhan dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan bahan dan barang. Setelah itu, lakukan penganggaran, yang dimana di dalamnya terdapat anggaran-anggaran kebutuhan laboratorium, seperti anggaran pembelian, perbaikan dan pemeliharaan, penyimpanan dan penyaluran, dan lain-lain. Untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan, dilakukan pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, serta yang lainnya. Setelah itu, membuat anggaran dan merealisasikan perencanaan kebutuhan dengan pengadaan. Laboratorium harus merencanakan pemeliharaan dan penyimpanan dengan memperhatikan pemilihan lokasi, selanjutnya barang, kemudian pengaturan ruang, prosedur atau sistem penyimpanan,
penggunaan alat bantu, dan juga penanganan dan keselamatan. Lalu, adapun penyaluran atau pendistribusian bahan dan barang yang ada di laboratorium. Dengan prosedur semua jenis logistik yang dibeli harus diterima oleh panitia penerima barang. Lalu, panitia melakukan pengecekan bahan dan barang yang dibeli secara cermat. Kelengkapan dokumen pengiriman juga harus diperiksa apakah telah sesuai dengan kontrak. Panitia kemudian melakukan pengecekan apakah pengiriman melampaui batas atau tidak. Jika iya, panitia bisa membubuhkan tanda tangannya pada saat tanggal barang diterima. Setelah dokumen selesai diperiksa, maka barang didistribusikan ke laboratorium. Setelah penggunaan barang, reagensia dan alat kesehatan habis pakai perlu dicatat. Setelah mengecek barang yang habis atau yang sudah tidak terpakai akan dilakukan pemusnahan dengan cara yang lazim, seperti pemanfaatan barang, pemanfaatan kembali, pemindahan, hibah, penjualan atau pelelangan, dan pemusnahan. Lalu yang terakhir adalah sarana pengendalian yang harus terus diperhatikan agar struktur organisasi telah melakukan pengendalian seefektif mungkin. Lalu, sistem dan prosedur yang menjadi peraturan dasar utama pengendalian khusus titik tolak di mana persoalan-persoalan harus diselesaikan. Kemudian, petugas-petugas yang disiplin, cakap dan terampil, yang sangat ringankan beban pengendalian. Dan terakhir, peralatan yang digunakan untuk memperlancar suatu sistem. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Dadah!